Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang bakteri. Kali ini kita akan mempelajari reproduksi pada bakteri. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita mulai saja. Bakteri bereproduksi melalui pembelahan biner. Di artinya dua. Oleh sebab itu, pembelahan biner artinya adalah pembelahan satu sel bakteri menjadi dua sel bakteri yang identik. Artinya memiliki kesamaan kromosom, memiliki kesamaan gen, dan memiliki kesamaan-kesamaan yang lain. Sama persis. Nah, pembelahan biner ini terjadi tanpa tahapan-tahapan tertentu. Nah, sekarang bagaimanakah proses pembelahan biner yang terjadi pada sel bakteri? Dapat kalian lihat ini adalah gambar dari satu sel bakteri yang memiliki satu kromosom sirkuler. Ingat ya bahwa satu sel bakteri memiliki satu kromosom dengan bentuk sirkuler. Pada saat sel bakteri ini akan melakukan pembelahan biner, maka kromosom bakteri akan menempel pada membran plasma. Selanjutnya yang terjadi adalah penggandaan kromosom bakteri atau yang dinamakan dengan proses replikasi. Dalam proses penggandaan ini, sel bakteri yang tadinya hanya memiliki satu kromosom menjadi memiliki dua kromosom. Nah, apabila proses penggandaan kromosom ini telah selesai dilakukan, maka yang terjadi selanjutnya adalah mulai terjadi pelekukan membran plasma dengan tujuan untuk membagi sitoplasma. Nah, apabila proses pelekukan ini telah selesai dilakukan, maka terbentuklah dua sel bakteri yang baru. Kedua sel bakteri yang baru ini masing-masing memiliki satu kromosom, dan kromosom yang dimiliki oleh kedua sel bakteri ini memiliki kesamaan genetik atau yang dinamakan dengan identik. Kesamaan genetik ini sama persis dengan genetik bakteri sebelum melakukan pembelahan biner. Nah, apabila kedua sel bakteri ini melakukan pembelahan biner berikutnya, maka hasilnya adalah 4 sel bakteri yang memiliki genetik yang sama persis atau dinamakan dengan identik. Nah, apabila kedua sel bakteri atau sel-sel bakteri dengan jumlah yang banyak itu memiliki kesamaan genetik, maka kedua sel bakteri ini atau sel-sel bakteri dalam jumlah yang banyak itu memiliki sifat yang sama persis. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah kapan bakteri memiliki sifat yang berbeda? Nah, bakteri dapat memiliki sifat yang berbeda apabila telah mengalami rekombinasi genetik. Nah, rekombinasi genetik pada bakteri dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui konjugasi, yang kedua adalah melalui proses transformasi, dan yang ketiga adalah melalui proses transduksi. Sekarang marilah kita pelajari satu persatu cara rekombinasi genetik pada bakteri. Yang pertama adalah proses konjugasi. Konjugasi yaitu penggabungan materi genetik melalui pili seksual. Masih ingat ya dengan pili? Nah, sekarang bagaimanakah proses konjugasi itu terjadi? Sekarang dapat kalian lihat ada dua sel bakteri yang memiliki kromosom yang berbeda. Ini ditandai dengan warna kromosomnya yang berbeda. Nah, bakteri yang ini dinamakan dengan bakteri E+, yang nanti akan menjadi donor, dan bakteri yang ini dinamakan dengan bakteri F- yang nantinya akan menjadi bakteri resipien. Nah, dapat kalian lihat bahwa bakteri E+ memiliki kromosom sirkuler. Selain itu juga memiliki plasmid. Plasmidnya dinamakan dengan plasmid F, karena pada plasmid ini terdapat gen yang dinamakan dengan gen F.
atau dinamakan dengan memiliki faktor F. Nah, bakteri E+, maaf, saya lanjutkan terlebih dahulu bahwa ini adalah kromosom bakteri yang lainnya. Pada bakteri F- tidak memiliki plasmid F. Nah, bakteri yang memiliki plasmid F selanjutnya membentuk pili seksual yang dihubungkan dengan bakteri F-. Setelah pili seksual itu terbentuk, maka terbentuklah yang namanya jembatan konjugasi. Jadi, jembatan konjugasi ini dibentuk oleh pili seksual. Dan yang bisa membentuk pili seksual itu hanya bakteri F+, yang memiliki faktor F atau gen F yang terdapat pada plasmid F. Nah, selanjutnya melalui jembatan konjugasi yang dibentuk melalui pili seksual tersebut, terjadilah pemindahan DNA. Pemindahan DNA itu adalah pemindahan DNA yang berasal dari plasmid F. Nah, mengapa ini bisa pindah? Ingat bahwa DNA terdiri dari rantai yang ganda. Salah satu dari rantai milik DNA tersebut berpindah melalui jembatan konjugasi. Nah, apabila proses pemindahan DNA yang terdapat pada plasmid itu telah selesai dilakukan, maka hasil akhirnya seperti ini. Jadi bakteri ini yang tadinya tidak memiliki plasmid menjadi sama-sama memiliki plasmid. Nah, apabila proses konjugasi telah selesai dilakukan, maka jembatan konjugasi pun putus. Ya, artinya pilih seksual tadi ditarik kembali. Artinya tidak dihubungkan kembali gitu. Nah, maka hasil akhirnya bakteri pendonor tetap menjadi bakteri E+ karena tetap masih memiliki plasmid F, dan bakteri resipien yang tadinya F- berubah menjadi E+. Nah, kenapa berubah menjadi E+? Karena bakteri ini juga memiliki plasmid F. Sekarang cara rekombinasi yang kedua yaitu transduksi. Transduksi merupakan rekombinasi genetik dengan perantara virus. Sekarang dapat kita lihat di sini, ini adalah sel bakteri donor, memiliki gen A+ dan gen B+. Di mana bakteri ini diinfeksi oleh virus. Dapat kalian lihat virus memasukkan asam nukleatnya. Nah, apabila asam nukleat virus itu telah masuk ke dalam sel inangnya di sini adalah sel donor, maka DNA yang dimiliki oleh sel donor, jadi kromosom yang terdapat pada DNA yang dimiliki oleh sel donor itu akan dihancurkan oleh asam nukleat milik virus. Nah, kalian masih ingat setelah tahapan ini ya, setelah tahapan menghancurkan, maka yang terjadi adalah tahapan sintesis. Sintesis merupakan tahapan di mana si virus itu membentuk bagian-bagian dari tubuh virus. Nah, setelah tahapan sintesis, maka yang terjadi adalah tahap perakitan. Tahap perakitan di mana virus merakit tubuh-tubuh virus menjadi tubuh virus yang utuh. Nah, dapat kalian lihat di sini, virus yang ini itu membungkus asam nukleat virus. Virus yang ini juga membungkus asam nukleat virus. Namun virus yang ini ternyata membungkus asam nukleat atau DNA milik bakteri. Di mana pada asam nukleat yang ini atau DNA yang ini terdapat gen A+. Nah, apabila virus ini kemudian keluar dari sel inangnya akibat terjadinya lisis, maka virus yang ini apabila bertemu dengan bakteri lain yang masih hidup, maka dia bisa menginfeksi bakteri lain. Selanjutnya, dia menginjeksikan asam nukleatnya. Karena asam nukleat yang diinjeksikan adalah asam nukleat milik bakteri yang mengandung gen A+, maka apabila
virus ini adalah virus yang berkembang biak melalui daur lisogenik, maka yang terjadi adalah gen A+ itu bergabung dengan DNA milik sel inangnya. Nah, maka terbentuklah sel rekombinan. Ingat, apabila sel ini melakukan pembelahan biner, maka gen A+ juga akan berada di dalam kedua sel bakteri hasil pembelahan biner. Nah, itu demikian. Selanjutnya yang ketiga adalah transformasi. Transformasi merupakan rekombinasi genetik pada bakteri tanpa perantara apapun. Nah, sekarang dapat kita lihat ini adalah sel bakteri yang mengalami lisis, mengalami kerusakan. Akibatnya, DNA yang terdapat pada kromosom itu tidak dapat mengendalikan seluruh aktivitas hidup dari sel karena selnya sudah mengalami kematian. Lalu selanjutnya, ini adalah sel bakteri yang lainnya yang masih hidup, masih sehat. Nah, dalam proses transformasi, apabila DNA dari lingkungan yang terdapat di lingkungan, maksudnya lingkungan bakteri sehat ini, kemudian dapat berikatan dengan reseptor yang terdapat pada bakteri ini, maka DNA tersebut dapat masuk dan kemudian bergabung dengan DNA yang dimiliki oleh bakteri yang sehat tadi. Sehingga ini menjadi sel rekombinan yang dinamakan dengan bakteri transformer. Jadi dapat kalian lihat, bakteri ini memiliki gen yang berasal dari bakteri lainnya. Nah, jika kalian ingat bahwa ketika kalian sakit dan sakit itu disebabkan oleh infeksi bakteri, maka dokter akan memberikan obat berupa antibiotik. Antibiotik itu harus dikonsumsi hingga habis. Mengapa? Karena apabila dikonsumsi tidak habis, maka sifat jahat atau gen jahat dari bakteri yang menyebabkan penyakit itu dapat bertransformasi, kemudian memasuki sel bakteri yang tidak jahat atau bakteri baik. Sehingga bakteri baik berubah menjadi jahat. Mengapa? Karena mengandung gen jahat. Nah, demikian pembelajaran kita tentang reproduksi pada bakteri. Dan yang harus kalian ingat adalah bahwa apabila telah terjadi rekombinasi genetik, maka bakteri rekombinan itu memperbanyak diri dengan cara pembelahan biner. Sekian penjelasan tentang reproduksi bakteri dari saya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.